Hello, good morning everybody. Hi, how are you today? Are you okay today? Okay, thank you. I hope you are always fine every day and have the new spirit for joining or for follow all of the activity about learning and teaching procedure. Okay, students. Now let us come to the English class for the first meeting of graduate or of grade 8. Baik adik-adik sekalian, selamat bertemu dalam mata pelajaran bahasa Inggris di hari pertama pertemuan kita ini, dan saya harap adik-adik sekalian dalam keadaan yang siap, penuh semangat, selalu mempunyai semangat yang baru untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Language is spoken. Bahasa itu berbicara. Oleh karena itu, setelah kita pelajari bahasa, kita harus berusaha untuk berbicara. After we learn it, we discuss it, we study it, try to use it in your life every day. Berusaha untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Baik adik sekalian, mari kita memulai di pertemuan pertama ini dengan membahas the basic competence of 3.1 and 4.1 about asking for attention. Here is 6 points that we will discuss together in this chapter or in this basic competence, and the 6th point are like this. 1. Asking for attention. The next, responding to attention and showing attention. 4th, checking for understanding. 5th, responding, indicating understanding. And the last one is responses indicating misunderstanding. Okay, these are the 6 points that we will discuss in this meeting. Ini 6 poin penting yang akan kita diskusikan pada KD ini, KD 3.1 dan 4.1 pada pertemuan pertama, in the first meeting. Okay, everybody, baik anak-anak sekalian, we will see or we will discuss it one by one. Let us come to the first point. Mari kita melihat dari poin pertama, asking for attention. Dalam meminta informasi, meminta perhatian ya, asking for attention itu adalah meminta perhatian seseorang atau sekelompok orang terhadap kita karena akan ada sesuatu yang kita sampaikan atau ada sesuatu yang kita buat. Maka kita meminta perhatian melalui ungkapan meminta perhatian atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama asking for attention. Adapun kalimat-kalimat yang boleh ada di kalian atau kita semua gunakan untuk meminta perhatian seseorang atau kelompok orang, yakni kalimat-kalimat berikut ini. Ini adalah sebagian kecil contoh menjadi panduan untuk kita mengungkapkan ekspresi kita ini. Masih begitu banyak kalimat-kalimat yang bisa kita ada kalian menggunakannya selain daripada contoh-contoh yang Pak berikan ini. Ini adalah dasar panduan atau contoh kalimat-kalimat yang bisa kita pakai sehingga kita bisa berkomunikasi dengan teman, dengan sesama kita dalam bahasa Inggris. Apabila kita meminta perhatian, maka kita akan mengatakan hal-hal atau kalimat-kalimat yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, excuse me. Yang kedua, attention please. Yang ketiga, can I have your attention please? Yang keempat, may I have your attention please? The next, sorry to trouble you. And then, sorry to bother you.
Look what I've got here. Look here. Look. Hey. Okay, student. That is the 10 sentence. For example, to use or can you use to asking for someone attention. Itu ke-10 kalimat yang bisa adik-adik kalian gunakan, bisa kita gunakan untuk meminta perhatian seseorang. Baik, excuse me, permisi, maaf, attention please, perhatian. Ini kalimat ini sering kita dengar di bandara. Attention please, the flight by the number blah 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 will take off and all of the passenger are asked to get on to the plane. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalimat yang sering kita mendengar di bandara-bandara apabila para penumpang diminta untuk naik ke pesawat dengan nomor penerbangan sekian karena pesawat akan diberangkatkan. The next, can I have your attention please? Bisa minta perhatian sebentar? May I have your attention please? Bisa minta perhatian sebentar? Sama. Sorry to trouble you. Maaf mengganggu. Sorry to bother you. Maaf membuat Anda kalian tidak nyaman. Look what I've got here. Lihat apa yang saya dapat ini. Look here. Lihat ke sini. Perhatian ke sini. Look. Lihat. Perhatian. Hey. Ya, ketika kita menyapa hey, orang akan menaruh perhatian kepada kita. Oke, itu ada di sekalian tentang asking for attention. Let us come to the next. Responding to attention. Merespon perhatian. Kalau orang minta perhatian, kita meresponnya dengan mengatakan bagaimana. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk merespon sebuah permintaan atau memohon perhatian. The first one, yes please. Next, alright, baik, sure, okay. What is it? Apa itu? Ya, itu keempat kalimat yang bisa kita jadikan sebagai contoh panduan untuk merespon sebuah ungkapan peminta perhatian. Oke, let us come to the next point, showing attention, memberi perhatian. Apabila kita memberi perhatian, dapat kita sampaikan kalimat-kalimat seperti berikut ini. I see. Well, tell me more. Really? Is she? Have you? What happened next? Baik, itu kalimat-kalimat yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk merespon ungkapan perhatian, menunjukkan perhatian kita tentang permintaan perhatian tadi. Baik adik-adik sekalian, mari kita lanjut dengan poin yang keempat, mencek pemahaman seseorang, checking for understanding. Untuk mencek pemahaman seseorang atau sekelompok orang terhadap apa yang telah kita sampaikan, kita mencek apakah sejauh yang kita sampaikan dia mengerti, dia paham, dia tangkap atau tidak. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini dengan untuk mencek pemahaman seorang tadi. Yang pertama, do you understand what I mean? Do you understand what I say? Do you know what I'm talking about? Does that make any sense? Do you follow me? Are you with me? With me so far? You know? You see? Right? Apakah engkau mengerti apa yang saya sampaikan? Do you understand what I mean? Apakah engkau tahu apa yang saya katakan? Do you know what I'm talking about? Apakah engkau tahu apa yang telah saya sampaikan, saya katakan? Do you follow me? Apakah engkau masih bersama saya? Engkau memahami saya, mengerti saya? Do you with me? With me so far, sejauh ini engkau mengerti? You know, kau tahu, see you, right, baik.
kau tahu, dan sebagainya. Kalimat-kalimat ini semua merupakan kalimat yang dipakai untuk mencek pemahaman seseorang. Oke, adik-adik sekalian, let's going on to the next point here. Baik, do you know what I talking about? Does that make any sense? Do you follow me? Are you with me? With me so far? You know? You see? Right? Okay. Here is responding indicating understand. Merespon understanding. Jadi apabila kita mengerti, kita bisa mengatakan seperti ini. Kita bisa menjawab seperti ini, adik-adik sekalian. Kalau ditanya, do you understand? Kita bisa mengatakan seperti ini. Yang pertama, I see what you are saying. I see what you mean. Kalau orang minta perhatian kita, orang mencek pemahaman kita dengan bertanya, are you understand what I mean? Kita bisa mengatakan, I see what you are saying. I see what you mean. The next, I know what you mean. I know. I understand what you say. I am with you. I hear you. And I hear what you are saying. Baik adik-adik sekalian, kalimat-kalimat ini yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan bahwa kita sejauh yang dia jelaskan, sejauh yang dia sampaikan, kita paham, kita mengerti, kita tangkap, kita mengikuti. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini untuk menjawab apa yang ditanyakan pada kita. Baik, and let us come to the last point about responses indicating misunderstanding. Ini merespon pemahaman tetapi yang kita tidak mengerti. Dan apabila penjelasan yang disampaikan kepada kita itu sejauh itu, yang begitu panjang lebar, kita belum mengerti, kita bisa mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat berikut ini. Baik adik-adik sekalian, mari kita lihat kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengatakan bahwa sejauh yang dia sampaikan kita belum mengerti. The first one is, I don't get it. Saya tidak tangkap. I don't follow you. Saya tidak paham. Saya tidak mengikuti. I'm not sure I get your point. Saya tidak yakin saya bisa tangkap apa yang kau sampaikan. I'm not sure I know what you mean. Saya tidak yakin. Saya ragu. Saya mengerti apa yang kau maksud. Oke, adik-adik sekalian. Itu sedikit poin-poin penting dari 6 ungkapan itu yang bisa kita bahas hari ini, yang kita diskusikan bersama. Dengan demikian kita bisa memahaminya, kita bisa menggunakannya dalam komunikasi kita sehari-hari. Untuk lebih lanjut, saya minta adik-adik sekalian mengerjakan tugas ini. Dan tugas ini ada di dalam buku paket. This task is in your book, Brighton English, on page 8, activity 12. The instruction is like this. Suratnya seperti begini. Create or write a dialogue that includes the expression of asking for attention and of checking someone understanding. Kreasikan atau menulislah, tulislah, buatlah sebuah dialog yang mengungkapkan tentang ungkapan meminta perhatian dan mengecek pemahaman seseorang by your own word, dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dialog may be consist of 2 person, 2 people, or more than 2. It's okay, it's never mind. Dialog itu boleh terdiri dari 2 orang, boleh lebih dari 2 orang, tergantung Anda kalian, tergantung kreasi Anda kalian. Yang penting bahwa dalam dialog itu membuat 2 poin penting ini, yaitu meminta perhatian, asking for attention,
dan mencek pemahaman seseorang. Checking someone's person. Okay, do you understand this task, everybody? Try to understand, and so you can do that, and after you do it, please send back to me by using school website. Kerjakan dan kirimkan jawaban lewat website sekolah. Jangan lupa lihat batas waktu pengirimannya, supaya jangan tersampai begitu waktu pengiriman sudah lewat, engkau belum kirim tugas, maka tugas pertamamu dalam pertemuan pertama di KD 3.1 dan 4.1 lewat tanpa tugas pertama. Karena kita akan ketemu pada pertemuan yang kedua, the second meeting, by the new material and by the new task. Okay? Thank you very much and bye-bye.